nggak ada dibuat sebagai landasan hukum. Lu lagi ngomongin soal korupsi pengadaan, nggak ada payung utama hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Itu gimana ceritanya? Jaksa malah fokusnya ke Permendagri 20 tahun 2018 dan per LKPP 12 tahun 2019. Dan secara teori hukum yang simpel aja gitu, Perpres itu kan diketahui sebagai lex generalis ya kan, dalam pengadaan barang dan jasa gitu. Sedangkan Permendagri dan per LKPP ini kan lebih ke operasional dan spesifik ya. Nah, kalau lu mau bilang ada tindakan melawan di hukum di situ, harusnya dimulai dari norma utama dulu dong. Ya nggak sih? Kalau norma utamanya aja udah nggak ada, nggak disentuh gitu ya, konstruksi pelanggarannya jadi parsial dong, dan bisa dibilang misleading juga teman-teman semua. Dan kalau kita lihat lebih lanjut dan lebih dalam teman-teman, mekanisme pengadaannya nggak dijelasin. Ini penunjukan langsung kah? Ini pembelian langsung kah? Ini pengadaan langsung kah? Ini lelang kah? Nggak ada. Bener-bener nggak ada gitu. Dan lu lagi ngomongin korupsi pengadaan dan lu nggak ngejelasin dalam dakwaan mekanismenya seperti apa. Kalau lu mau mengangkat kasus dalam korupsi pengadaan, maka lu harus bahas sesuatu yang sifatnya lebih dalam. Proses pemilihan penyedianya, HPS-nya, spesifikasi teknisnya, potensi fraudnya, atau abuse of discretion-nya gitu loh. Nah, ini di dokumen nggak ada, malah main di prinsip efisien dan transparan. Apa coba? Gimana ini? Gue kalau jadi hakimnya ngamuk sih dikasih dokumen dakwaan kayak gini. Dan masih banyak lagi keanehan dan kejanggalan yang lain ya teman-teman, yang kalau kita bahas satu persatu lah udah akan makin marah, makin mual, dan makin kesal lagi dengan apa yang terjadi dalam kasus ini. Gue tahu kasus ini dari dua pihak. Pertama, teman-teman JF di pengadaan, kedua teman-teman di komunitas videografi ya. Dan kedua pihak ini sama-sama khawatir. Kenapa demikian? Karena kalau kasus ini lolos sampai jadi vonis penjara gitu atau vonis denda gitu, mungkin ada puluhan ribu orang yang akan tersandra dengan kasus hukum yang serupa. Kenapa demikian ya? Karena pembuatan video profile itu bukan hal yang baru di government kita gitu. Itu kalau kita melihat ya dalam perspektif makro ada yang namanya government spending. Salah satunya ya kayak gitu, kayak gimana pemerintah ngasih proyek untuk masyarakat bisa kontribusi kan. Nah, kalau hal ini dipermasalahin sampai ke level paling konyol kayak gini, ya hukum kita jadi berantakan sekali, ekonomi kita bisa jadi berantakan sekali, dan sentimen publik juga bisa jadi buruk sekali teman-teman. Itulah kenapa gue rasa kita harus ngasih atensi pada kasus ini gitu. Menurut gue ya, ketika kita bicara kasus ini secara keseluruhan, Amsal berhak atas kebebasan penuh dan dibebaskan dari semua dakwaan kepada dirinya. Bukan cuma soal kebebasan Amsal doang yang harusnya terjadi ya, tapi harus diperiksa juga dan ditelusuri